Sahabat yang dikasihi Kristus, kita bertemu kembali dalam sapaan sahabat kita. Tema hari ini adalah di mana titik berat hidup kita. Sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, tolonglah kami pada hari ini bersama-sama untuk kami berani dan belajar melihat diri kami. Titik berat dalam hidup kami ini selama yang kami jalani. Apa yang menjadi pilihan-pilihan kami dalam menitik beratkan perjalanan hidup. Tolonglah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat penyampai kabar baik yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, beradalah bersama dengan kami ketika kami masuk dalam refleksi diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, kita akan bersama-sama memulai refleksi kita dan saya mengambil tulisan Henry Ward Beecher. Dia berkata, setiap hari esok itu seperti rumah yang mempunyai dua pegangan pintu. Pegangan pintu yang satu akan membawa kita ke dalam ruang kesusahan, kecemasan, kekhawatiran, apa yang mengelilingi kita, yang membuat kita menjadi galau dalam hidup bahkan putus asa. Sedangkan ketika kita membuka handle pintu yang kedua, kita akan melihat katanya sebuah ruangan yang menggambarkan perjalanan iman kita. Jadi pilihan membuka handle pintu yang satu atau pintu yang kedua adalah bagian di mana kita akan merenungkan selama ini titik berat hidup saya di bagian yang mana. Adakah saya terpaku kepada hal-hal yang ada di sekitar hidup saya atau yang sedang saya alami? Adakah kecemasan, keputusasaan, kebingungan, perasaan rapuh, tidak berdaya, dan putus asa menguasai hidup kita? Atau kita berani masuk pada ruangan yang disebut dengan ruangan perjalanan iman? Di titik berat inilah kita ingin merenungkan sampai hari ini apa yang saya dan saudara sudah pilih untuk menjadi titik berat dalam hidup. Maka apa yang dikatakan oleh William Arthur Ward akan menolong kita melihat. Dia katakan kecemasan itu mengubah pemikiran kita, mengacaukan pekerjaan kita, memisahkan jiwa kita, dan membuat wajah kita menjadi tidak teratur, menjadi kacau balau. Dan kecemasan itu menghancurkan relasi dengan orang lain, merusak iman kita, menghilangkan semangat hidup ini, dan membuat kita kehilangan tenaga dalam hidup. Jadi saudara-saudara, ketika saya masuk ke dalam apa yang dikatakan sebuah titik berat pada apa-apa yang ada di sekitar hidup kita dan kita mulai dikuasai oleh apa yang ada di sekeliling atau yang sedang kita alami, kita akan masuk pada apa yang digambarkan tadi. Tenaga kita juga hilang, kita tidak bisa berpikir jernih, kita menjadi cepat gugup dan kita menjadi kacau balau di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Lalu kita katakan, bagaimana ketika saya ingin masuk di dalam sebuah apa yang dikatakan ruang perjalanan iman kita? Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus ketika ada banyak pertanyaan tentang bagaimana pemeliharaan dalam hidup, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, dan seterusnya, Tuhan Yesus menjawab, lihat pemeliharaan Allah. Bunga bakung dihiasi. Apa yang dikatakan burung-burung di udara mendapatkan makanannya dipelihara. Walaupun dia tidak menanam, walaupun dia tidak menaruh benih, tetapi Tuhan memeliharanya. Dikatakan ketika kita membicarakan tentang bagaimana hidup saya, sehelai rambut pun katanya tidak akan terlepas tanpa sepengetahuan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Masalahnya kita sering terbalik, bukan? Kita minta semua ditambahkan dahulu kepada kita, baru kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan bagian ini menjadi bagian yang kita terbiasa.
Ketika kita merasa beriman kepada Tuhan, kita minta semua hal dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa kita membangun relasi dengan Tuhan untuk mengenali Dia yang jauh lebih besar dari kita. Yang seringkali kita bertanya-tanya, aku tidak mengerti maksud-Mu. Kenapa sesuatu terjadi dalam hidupku? Dan di situ bagian yang dikatakan cari, masuk dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika kita hanya ingin relasi dengan Tuhan yang mencukupkan lebih dahulu, baru kita katakan saya akan berusaha mencarimu. Kita seringkali sudah tercarik-carik oleh berbagai situasi dan kondisi yang mempengaruhi jiwa dan hidup kita. Kita juga tidak belajar membangun trust dengan Tuhan. Trust kepada Tuhan itu sesuatu yang besar sekali, saudara. Kadang-kadang kita harus berani untuk masuk di dalam apa yang dikatakan, Tuhan, Engkaulah titik berat hidup saya. Melewati berbagai gelombang kehidupan, melewati berbagai situasi yang barangkali tidak segera berubah, saya tetap mempercayakan diri kepadamu. Billy Graham berkata bahwa mencari Tuhan dan kebenarannya akan mengajari kita mensyukuri hidup ini. Sebab ukurannya bukan kita lagi, tetapi Tuhan dan kebenarannya adalah sebuah proses panjang di mana kita makin lama dalam kekecilan diri kita itu, kita ingin mencari apa yang dikatakan relasi dengan yang maha besar yang mengasihi kita. Yang kedua yang dikatakan adalah persekutuan dengan Tuhan itu, kata Billy Graham, adalah sebuah proses kesetiaan. Satu disiplin diri untuk terus berada dalam relasi dengan Tuhan dan tidak memilih untuk berpindah kepada kecemasan dan kekhawatiran kita dan mengutamakannya. Mempercayakan diri kepada Allah di tengah-tengah berbagai situasi yang tidak bisa kita andalkan adalah sebuah apa yang menjadi pilihan titik berat. Saya ingat kalimat yang sangat bagus dari seorang ibu, yaitu Anne Graham. Dia katakan, ketika saya memfokuskan diri kepada Tuhan dan bahkan apa yang dikatakan memusatkan diri kepadanya dan bukan pada diri saya seperti memasang kompas spiritual. Saya ulangi, saya seperti memasang kompas spiritual, sehingga berbagai masalah atau kelok jalan yang saya harus lewati menjadi bagian yang tidak meremukkan diri saya. Tidak masalah, katanya. Saya akan melewatinya. Sebab setiap kali saya menghadapi benturan-benturan dalam hidup, saya selalu kembali kepadanya dan mengingat apa yang dikatakannya pada pagi hari kepada saya. Artinya, Anne Graham adalah seorang yang memulai hidupnya dengan membangun relasi dengan Tuhan, berdoa, membangun dirinya diisi pada pagi-pagi hari itu dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Dan ketika dia menjalani harinya dan dia bertemu dengan banyak fakta, dia tetap menemukan kebenaran itu adalah apa yang Tuhan nyatakan kepada dia di pagi hari waktu dia masuk dalam saat teduh, waktu dia masuk dalam perenungan diri, waktu dia akan memulai hari. Dengan itu yang dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu landasannya yang akan menjadi titik berat perjalanan hidup kita melewati hari demi hari. Dan itu adalah terus dilakukan setiap pagi supaya hati kita, pikiran kita dikuasai oleh kebenaran firman-Nya. Kita juga terus mencari Tuhan supaya kita juga selalu diingatkan kembali tentang siapa Tuhan yang mengasihi kita. Maka saudara-saudara, ketika perjalanan kita terus berlangsung, saya ingin mengingatkan kita pada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Mrs. Doolittle, seorang istri misionaris dan juga dia sendiri misionaris, yang suaminya sudah di kursi roda dan dia sendiri mengalami kekejangan otot yang sangat menyakitkan. Lalu dia, setiap orang yang datang kepadanya selalu pulang dengan lebih bahagia. Bukan menangisi apa yang disebut dengan kelumpuhan dan cacat pada diri sepasang suami istri ini, bukan. Tapi pada apa yang kemudian sering menjadi nyanyian yang terbaik.
Why should I be discouraged? Kenapa aku bisa kehilangan keberanian? Kenapa bayang-bayang gelap menghampiri diriku dan menguasaiku? Kalau aku punya Tuhan yang matanya ada pada setiap burung-burung gereja, yang matanya ada pada setiap apa yang dikatakan makhluk-makhluk kecil yang dianggap rapuh itu adalah gambaran, simbol dari kehadiran Tuhan yang ada di seluruh peristiwa hidup ini sendiri. His eyes is on the sparrow. Dan ketika kita mengatakan bahwa ia ada di mata burung layang-layang itu, atau burung-burung kecil seperti burung gereja, maka kita akan menyadari bahwa saya akan menyanyi, menemukan kedamaian hati, kebahagiaan. I sing because I'm happy. Saya menyanyi karena saya bahagia, bukan karena kondisinya membuat dirinya bahagia dan orang lain bahagia, tapi karena dia tahu Tuhan ada persis bersama dengan dia dan memperhatikan, mengelilingi dirinya. Dan itu yang menjadikan dia orang yang berbahagia. His eyes is on the sparrow. Jadi kenapa saya mesti putus asa? I sing because I'm happy. I sing because I'm free. Saya menyanyi karena saya adalah makhluk yang dimerdekakan dari cengkeraman situasi dan keadaan. Karena aku mengarahkan hatiku kepada Tuhanku yang menghadirkan dirinya pada setiap hal yang barangkali terlihat begitu kecil sekalipun. Saya dan saudara menitik beratkan hidup ini dengan mencari apa yang disebut dengan kompas spiritual hidup kita. Menemukan satu relasi dengan Tuhan yang selalu hadir persis, ada bersama dengan kita dan menolong kita melewati apa yang kadang terasa tidak terlewati, yang dengan berbagai cara membuat kita menemukan ya ada. Saya menutupnya dengan tulisan Tom Warwick. Tom Warwick berkata, kita harus menetapkan untuk hidup dalam keadaan cemas dan frustrasi, atau hidup mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan di sanalah kita menemukan damai. Damai bukan berarti kita hidup tanpa kesusahan. Damai berarti mengetahui Tuhan ada persis di tengah-tengah ketidakberuntungan atau di tengah-tengah kesusahan kita. His eyes is on the sparrow. Why should I be discouraged? I sing because I'm happy. I sing because I'm free. Anak Tuhan yang dimerdekakan dengan pendampingan dan kebenarannya. Percayakan diri pada Tuhan. Ia lebih dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup kita.